dosa. Maka ada nyanyian, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau halang mulai enggan bersahabat dengan kita. Nyanyian sih tadi kok Pak? Wah, ini orang kita itu. Niku intinya apa? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan dosa-dosa piyambake seorang rasa. Orang rumangsa memang menungso niku orang rumangsa salah, orang rumangsa dosa, anane bener. Nek kon ngoreksi koncone, wah salah iki salah ngene, ketok kabeh. Nek salah awake dhewe ditutup greget iku menungso. Makanya orang yang ibadah haji ketika keluar pun dari rumah, seluruh dosa-dosanya diampuni olehnya. Amin Allahumma amin. Ini luar biasa. Jadi memang orang yang ibadah haji itu luar biasa, dibanggakan oleh Allah, bahkan seluruh dosa-dosanya semuanya diampuni olehnya. Faidah waqafu bi Arafah. Dan ketika kenapa di situ banyak orang yang berbondong-bondong mendaftarkan ibadah haji? Karena ketika wukuf di Arafah, ini belum masuk dalam rukun dan ibadah haji itu Pak, baru menerangkan tentang masalah fadilahnya dulu. Orang yang ibadah haji ketika di Arafah, bahallahu bihim malaikatuh. Malaikat-malaikat semuanya membanggakan. Malaikat-malaikat semuanya mengamini dengan kebesaran orang-orang yang baru wukuf di Arafah. Sampai Allah berfirman terhadap para malaikat, "Unduru ila abdi ya'ti syahsan ghabaran ushidukum anni ghafartu lahum dzunubahum." Malaikat, lihatlah hamba-hambaku yang sedang wukuf, walaupun rambutnya musamase, pakaiannya kusut, tapi saya saksikanlah bahwa seluruh dosa-dosanya saya ampuni. Fa'inkanat ada dapat dari sana waramil alajin. Walaupun dosanya itu semacam gunung pasir dan tetesan-tetesan air hujan, semuanya saya ampuni. Kalian mau berbondong-bondong ibadah haji, walaupun diwajibkan hanya satu kali, tapi fadilahnya luar biasa. Wa idza ramal jimala wa yadri ahadun malahu hatta yatawaffahu Allah taala yaumal qiyamah. Ketika hambaku membalang jumrah, itu tidak ada yang tahu pahala dan keutamaan kecuali dari Allah. Wa idza halaqa sya'rahu falahu bi kulli sya'rin syaqatat min ra'sihi nuru yaumal qiyamah. Dan ketika dia bertahalul, karena setelah menjalankan balang jumrah, lajeng tawaf ifadah, lajeng di situ tahalul, niku rambutnya itu jadi nur besok di alam akhirat. Faidah qada akhir tawafi bil bait kharaja min dunubiyyat ayami waladatu ummu. Dan ketika setelah yukur rambut yang baik wangsul sudah pulang dan sudah selesai rangkaian ibadah haji, di situ seperti adanya bayi yang baru dilahirkan, dalam arti tidak punya dosa. Amin Allahumma Allahumma. Itulah fadilah dan keutamaan ibadah haji. Bapak Ibu rahimahullah, sekali lagi, yang diwajibkan beribadah haji hanya satu kali, tapi banyak orang yang berulang-ulang. Sampai Rasulullah mengingatkan, saya di zamanun ala ummati yahudju agniya ummati linushati wa awsatuhum litijaratin wa murauhum liriya wa sunnah wa fuqarauhum lil as'alah. Rasulullah dalam sabdanya, akan datang suatu zaman pada umatku yang mana
dia beribadah haji dari golongan orang-orang kaya, niatnya karena wisata. Ada Pak. Jadi wong sugih niate haji, mergo wis bola-bali ibadah haji, aku tak niate niat wisata. Ada. Maka Rasulullah sudah menggarisbawahi akan datang akhir zaman dari golongan umatku, yaitu dari kelompok orang-orang kaya niatnya wisata. Wa awsatuhum litijarah, ada yang dari kalangan menengah niatnya berdagang. Ono saiki kadang-kadang niatnya aku tak boleh rokok. Engko nang kono tak dol. Enten bener banyak. Jadi niatnya gue rokok nang kono didol nang kono rokok arang. Ini niatnya karena niatnya sudah keliru. Kalau memang kita sudah niat ibadah haji ya ora ono sampingan-sampingan, niat hanya karena Allah, jangan ada embel-embelan menkono bagi dan lain sebagainya, enggak usah. Karena kita niat bismillah nawaitu Allah niat sudah tawakal pada Allah. Enggak usah bawa ini nanti di sana dijual dan lain sebagainya, enggak usah. Karena kita niat ibadah haji murni hanya karena Allah, mencari keridhaan-keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa qura'uhum riya, dan ada yang dari kalangan orang yang berpengetahuan, orang yang pandai, dia niatnya karena riya, pamer, sum'ah, dia mencari nama dan lain sebagainya. Ini sudah digarisbawahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa fuqara'uhum lil mas'alah, ada yang dari kalangan orang-orang fakir miskin, niatnya haji karena mau meminta-minta. Maka sudah digarisbawahi, niat hanyalah karena Allah, ibadah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dan ibadah haji nanti sholat asar istirahat terus dilanjutkan sampai jam 4. Oh iya. Mungkin itu ada yang mau tanya, Bapak Ibu. Monggo, ini sebelum saya lanjutkan tentang fadilahnya, nanti kita masuk dalam masalah rukun, sunnah dan batalnya ibadah haji. Mungkin monggo Bapak. Monggo, kalau ada yang mau tanya dulu, apa mau dilanjut dulu? Kita lanjut dulu ya Pak. Oke. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Dan niat karena apa orang-orang berbondong-bondong mendaftarkan ibadah haji dengan tidak hitung-hitungan. Wis pokoke kabeh anggo ibadah haji, golek apa wae tak gawe ibadah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, an-nafaqatu fil haji karena fakati fi sabilillah ad-dirhami bisab'ini atidzikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, pembiayaan ibadah haji itu seperti adanya orang infak di jalan Allah. Hanya sekarang 35 juta misalnya. Kita bismillahirrahmanirrahim, kita niat. Kalau sekarang buka rekening atau buka kursnya 25 juta lebih, berapa ternyata 100 dia niatkan dengan hanya karena Allah. Daftarkan haji, pembiayaan seluruhnya itu akan diganti 1 dirham diganti 700 dirham. Nafkah kan ngoten kok. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah
Kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman bahwasanya orang yang sedekah, orang yang infak, satu akan tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai akan tumbuh 100 buah. Berarti satu akan tumbuh 700. Maka di sini ad-dirhami bisab'i mi'ati dhifin. Bahwasanya 1 dirham akan dibalas oleh Allah 700 dirham. Luar biasa, Pak. Berarti nek 35 juta akan dikalikan 700. Tapi kita semua nggak usah hitung-hitungan. Karena kalau kita sudah bismillahirrahmanirrahim, Allah yang Maha Tahu. Tapi Rasulullah sudah memberikan garisnya bahwa pembiayaan seluruhnya, entah itu masalah syukuran, ngundang penggote paru dan lain sebagainya, dengan adanya niat untuk ibadah haji ini luar biasa. Semua akan diganti oleh Allah. Semua akan diganti oleh Allah. Jadi panjenengan misalnya cari apa gitu, untuk A, untuk B, untuk C, untuk tasakura, itu semuanya akan diganti oleh Allah. Karena Allah itu Maha Kaya. Tapi benar-benar hanya karena Allah, jangan ada yang lain. Itu masalah biaya. Dan disitulah dalam ibadahnya haji tadi, ya, itu memang benar-benar kita mengetahui tentang masalah anjuran dan keutamaan ibadah hajinya. Karena orang yang banyak masih ibadah haji karena omongannya yang kurang pas. Sudah ditegur di dalam Al-Quran. Al-hajju asyhurun ma'lumat faman faradha fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ketika menunaikan ibadah haji, ojo omong elang, ojo omong saru, ojo omong sing kotor-kotor, jangan berbuat durhaka. Supaya apa? Semuanya rangkaian-rangkaian ibadahnya nanti akan diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dari segi pembiayaan maupun perjalanan, semua jadi rahmat. Mungkin kok. Jadi niatnya hanya karena Allah itu dalam rangkaian kita keluar dari rumah itu sudah dipayoni, Pak. Wis dipayungi dening Gusti Allah Taala, payung sejenenge payung rahmat. Ketika perjalanan 25 rahmatipun Allah. Luar biasa. Jadi rahmat Allah mayungi dengan catatan benar-benar ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bahasanya orang yang ibadah haji memang tidak lain hanyalah surga. Man mata fil haji falahu mithlu man mata fi sabilillah. Karena siapa mati tidak di dalam hajinya, maka dia mati seperti adanya jihad fi sabilillah. Orang yang mati di sana ya lebih baik di sana. Tapi kadang-kadang, tapi ini menurut dalam kitab fikih, kalau memang matinya di tempat itu lebih baik dimakamkan di situ seperti Mbah Maimun gitu. Sana kan banyak dulu ada yang wah dibawa pulang aja, tapi lebih utama memang di tanah haram ini. Apalagi di tanah Maklah, subhanallah, itu penduduk surga semua.
Dan di situ satu orang yang ada di Ma'la itu membawa 70.000 jamaah. Luar biasa. Ini ada hadis yang menjelaskan bahwasanya Makom Ma'la itu setiap orang membawa 70.000 untuk masuk surga. Jadi alhamdulillah dari tanah Indonesia banyak yang dimakamkan di sana, tapi orang-orang tertentu seperti adanya Imam Nawawi Al-Kantami, Kiai Muslim Pranggen dan lain sebagainya seperti Mbah Maimun Zubair, itu orang yang khas. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, setelah ibadah haji itu, disitulah mencari dengan adanya ridho Allah. Man jaa hajjan yuridullahu wajhallahu ta'ala faqad ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhara wa yasbaqi man ta'ala. Karena siapa yang haji hanya mencari keridhaan Allah, maka dosa-dosanya semua akan diampuni, baik yang dijalankan maupun yang belum. Wa yasbaqi man ta'ala, dan dia akan mendapatkan syafaatnya di sudut alam akhirat. Itulah mukadimah tentang masalah ibadah haji. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, marilah kita masuk dalam masalah rukun ibadah haji. Bahwasanya rukun ibadah, rukun atau wajibnya haji itu satu adalah ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Yang keempat adalah sa'i. Inilah 4 hal ini seorang yang menjalankan ibadah haji karena wajib itu tidak bisa diwakilkan. Karena apa? Merupakan rukun ibadah haji itu. Jadi walaupun dalam keadaan sakit, ya, dalam keadaan sakit, ibadah haji yang pertama adalah ihram. Orang ibadah ihram kok memang lanang ora nggawa pakaian ihram ndak sah. Karena apa? Karena itu adalah merupakan kewajiban. Bahkan yang namanya ihram, jadi pakaian ihram itu dan juga tidak berjahit. Nek nang kono ora nggawa pakaian ihram, loro masuk angin, aku ora iso piye-piye. Aku tak ngibadah haji ini ora nggawa pakaian ihram ndak sah. Karena apa? Itu adalah merupakan rukun. Rukun itu adalah wajib dilaksanakan. Ora iso diwakili, beda nek karo wong jamarat. Jamarat bisa diwakilkan, tapi kalau yang namanya ihram, bagi yang sakit kayak apapun harus. Itu namanya ibadah haji. Jadi tidak boleh diwakilkan. Itu pakaian ihram. Yang kedua, yang rukun dari haji adalah Arafah, wukuf, waqafah, wukuf meneng di tanah atau di wukuf di Arafah. Ini adalah merupakan kuncinya ibadah al-hajju Arafah. Jadi haji itu ya di Arafah itu. Nek ana wong ibadah haji kok ora nang Arafah, jenenge ora ibadah haji. Jenenge wong umrah.
Nek umroh gitu ini kan kayak gitu Pak. Jadi bedanya antara haji dan umroh cuma ada di masalah wukuf. Karena al-hajju Arafah. Haji itu ya Arafah itu. Wong sakit kaya ngopo tetap digledek. Dalam keadaan apapun ya diteraki. Mungkin di rumah sakit ya diantar sampai ke sana untuk menjalankan ibadah wukuf. Nek wong ora wukuf berarti ora diarani wong haji. Al-hajju intinya al-hajju Arafah. Haji itu ya umrah itu. Ya haji itu apa? Haji itu wong wukuf niku nek ora wukuf ndak bisa. Nggak bisa dikatakan ibadah haji. Itu tidak bisa diwakilkan Pak. Yang ketiga yang tidak bisa diwakilkan lagi merupakan rukun adalah tawaf ifadah. Walaupun berdesak-desakan tapi sekarang alhamdulillah sudah lantai berapa itu sekarang sudah tidak seperti dahulu hanya muter-muter satu tempat, tapi sekarang sudah ada sampai di atas bisa dengan pakai sewa kursi roda dan lain sebagainya. Ini karena memang adalah merupakan salah satu rukun, nggak bisa ditinggalkan, nggak bisa ditinggalkan. Niku nek mau tawaf ifadah wajib dilaksanakan. Nah setelah tawaf ifadah lalu sa'i. Sa'i juga tidak bisa diwakilkan. Itu merupakan rangkaian rukun daripada haji. Jadi haji tidak bisa diwakilkan sama sekali. Ketika di sana loh Pak, kecuali kalau memang aku badalke di Jogja. Jadi kalau sudah sampai sana, kayak masuk angin, kayak koyo ngopo, kok niat haji, ya udah kita langsung ke sana. Apapun, ya itu harus dikeluarkan, misalnya dengan apa, cari pembantu maupun cari istilahnya yang bisa melaksanakan, gitu, membantu untuk ledek maupun dan sebagainya. Ini adalah kewajiban, nggak bisa ditinggalkan sama sekali, nggak bisa, harus ditunaikan. Sa'i, tawaf ifadah. Jadi yang merupakan rukun satu adalah ihram, kedua wukuf di Arafah, ketiga tawaf ifadah, yang keempat ini tidak boleh diwakilkan dan tidak boleh ditinggalkan. Jadi nek nang kono misalnya pas wae ibadah haji kok ora wukuf malah bulan, nah ini tidak namanya haji karena tidak bisa ditinggal. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau tanya? Ya, tahalul itu memang tahalul. Jadi tahalul dan tertib itu adalah merupakan salah satu rangkaian. Jadi tahalul setelah biasanya kalau sudah sampai di pinggir biasanya bareng sa'i itu langsung di pinggir sambil cukup. Ini tidak bisa ditinggalkan dan tartib. Nah, tartib itu ya urut, ihram, wukuf, tawaf ifadah, sa'i dan tahallul, dan harus tartib. Tartib itu kudune urut. Ora urut ya lain to, ya wudu itu. Wudu ya kudune urut gitu, basuh niat, membasuh muka dan lain sebagainya, itu kan harus urut tartib. Nah, orang tartib ya rasa. Nah, ini adalah merupakan rukun dari ibadah haji. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sekarang kenapa kita kok harus pakai ihram, pakaian ihram? Maka hikmahnya
Hikmahnya pengertian atau masalah ihram itu disuruh kita untuk meninggalkan semua yang ada di dunia, atribut-atribut dunia kita tinggalkan. Karena apa? Kita bersimpuh di hadapan Allah hanya untuk beribadah. Itu menandakan pakaiannya putih supaya kita jangan sekali-kali memikirkan dunianya. Jadi sing mau nih katring, mau nih apa tadi petani, tadi apa pejabat, semuanya tidak ada bedanya sama sekali di sana. Ya harus kita menggambarkan yang namanya ibadah berpakaian ihram itu seluruhnya atribut kehidupan dunia semuanya harus ditinggal. Terus rasa mikir omah. Saya akan ibadah haji malah mikir omah biar ya itu. Itu kurang pas. Tidak sesuai dengan apa yang kita pakai, yaitu pakaian ihram. Karena pakaian ihram itu menunjukkan timbul kejernihan kita, hati kita di hadapan Allah, hanya mikir pada Allah. Tidak ada pikiran-pikiran yang untuk memikirkan manajemen di dunia ini. Ada yang masih pas ketika sudah berpakaian ihram, sudah persiapan mau menuju ke Arafah, bisa mikir ke manajemen yang ada di dunia ini, ini kurang pas, Pak. Kalau sudah niat sampai sana, manajemen yang ada di dunia ini kita serahkan yang ada di keluarga. Lalu bisa, Pak. Aku yang bantu, memang profesor itu pinter alasan. Jadi zaman itu dalam itu ayat terus niat ihram malah saya pikir ngomah apa jenenge tentang masalah perdagangan. Nah, kalau jadi tak Mas, dari senang ini wis rasa mikir, wis pasar kita harus bismillah dulu. Ya. Karena apa? Menunjukkan pakaian ihram itu benar-benar kita disuruh untuk bersih hatinya, putih hatinya, untuk mengingat kebesaran Allah. Itu yang paling penting. Jadi kemewahan pakaian ihram itu kan menunjukkan bahwa sapa wae pejabat jenderal, presiden dan lain sebagainya kalau sudah berpakaian ihram itu tidak ada bedanya sama sekali. Sing iso bedakake antara kae wong penting kae wong paling penting itu kan kadang-kadang dari pakaian. Atau misalnya kok kayak serbiannya kayak kok istilahnya jubahan kayak wong Islam ya ini. Mergo pakaian nih Pak. Wah kayak kok berbintang 5 kayak mesti jenderal kayak itu mergo pakaian. Maka kenapa kita dianjurkan untuk berpakaian ihram? Karena untuk melepaskan seluruh keributan maupun aneka ragamnya dunia ini. Kita hanya pasrah pada Allah. Ibaratnya kita kayak digital mayit itu digital mesti putih. Itu sama, tidak ada kedudukan antara yang satu sama yang lain. Karena saya kan bisa dibedakake, oh kayak kok pakaian koyo ngono kan tentara ya. Kayak pakaian kok polisi ya. Wah kayak kok berbintang kayak mesti orang yang terpenting. Nah, itu karena dengan segi pakaian pun sudah kelihatan. Maka kenapa pakaian ihram itu hikmahnya dianjurkan untuk pakai ihram karena untuk meninggalkan kemewahan dunia. Nah, itu ini masalah dengan hikmahnya pakaian ihram. Jadi untuk bisa membedakan A dan B itu dari segi pakaian. Tapi padahal Allah itu menilai dengan manusia bukan dari bentuknya, bukan dari pakaiannya, tapi yang dinilai oleh Allah adalah hatinya. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Besok di hari kiamat itu tidak ada yang manfaat sama sekali harta benda anak
kecuali hati yang selamat. Maka pakaian ihram melambangkan untuk meninggalkan kemewahan-kemewahan dunia, karena Allah akan menilai bukan lambangnya, tapi hatinya yang dinilai oleh Allah. Dan besok di alam akhirat, suara di hadapan Allah adalah hati yang selamat. Kalau semua pakaian, semuanya itu kan hanya lambang. Dan di alam akhirat besok, semua manusia akan mengerti kehidupan kita sehari-hari. Karena direkam. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Dalam surat An-Nazi'at. Besok di alam akhirat semua manusia tahu kehidupan kita, rapot kita. Nah, dan kan besok di alam akhirat orang sing jenenge wong nompo tangan. Tengen ana sing nampa tangan kiwa buku daftaran saiki nek bahasane cah sekolah ya rapot. Khusus nang alam akhirat awake dhewe nampa rapot lho Bu. Lho rapot itu kaya napa jenengane buku daftaran amal. Kemudian mulai saiki walaupun dalam keadaan pandemi yang semacam ini, jangan sampai mengurangi ibadah kita. Entah itu silaturahim maupun dalam ibadah sholat berjamaah maupun tholaqul ilmi, jangan kita kurangi. Kita tetap semangat untuk beribadah. Karena hati kita besok yang akan dinilai oleh Allah, bukan bentuknya, bukan wajahnya. Karena semua itu adalah merupakan santapan cacing tanah. Semua akan ditinggalkan kecuali hati yang beriman. Maka sekali lagi hikmahnya ihram, pakaian ihram itu meninggalkan seluruh keindahan dunia yang bisa membedakan antara yang satu sama yang lain, yang bisa menjadikan gap dan lain sebagainya. Ini karena pakaian. Itu. Yang kedua, rukun haji yang kedua adalah wukuf di padang Arafah. Nah, ini menunjukkan semua manusia kecil semua. Kita melihat suasana ketika ibadah haji di padang Arafah. Apakah kita tahu itu Pak Presiden, itu siapa? Tidak ada yang tahu. Karena apa? Seluruh manusia kecil, tidak ada yang besar. Yang besar hanyalah Allah, al-kibriya'u lisifati. Jadi kebesaran itu hanya punya sifatnya Gusti Allah. Manusia tidak boleh sombong. Manusia tidak boleh membesarkan diri. Tapi kenapa banyak orang yang masih melakukannya dengan kesombongannya? Kok sombong tuh kok sugih itu makin tinggal. Kok sombong? Iya karena pangkat jabatan kabeh kok malah jadi pensiunan kabeh. Ora ono sing abadi kecuali hati yang beriman. Jadi orang yang wukuf di padang Arafah itu menunjukkan bahwa kita di alam dunia di padang Arafah menunjukkan lambangnya besok di alam akhirat yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar itu apa? Perkumpulan manusia sejak Nabi Muhammad alaihissalam sampai terakhir hari kiamat seluruhnya kumpul di padang Arafah menunggu dengan adanya proses yaumul mizan dan yaumul hisab. Jadi tinggalan akhirat yo ono proses-proses barang ditimbang amale antara sing keset karo sing sregep akeh ditimbang ling ngaji karo nonton TV ditimbang ling ngamal karo ngomel ditimbang Bu akeh niku tergantung kula jenengan ditimbang dening Gusti Allah Taala. Maka yang namanya orang yang wukuf di padang Arafah melambangkan
bahwa manusia kecil semua, tidak ada yang besar. Harus bersimpuh dan menangis seluruh dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ketika kita ada di padang Arafah, padang Arafah orang ngantuk, ngorok, wong nganggur kon padha zikir, kon padha maca Quran, kon padha banyak membaca doa. Berarti mereka kok ibadah kok ngantuk. Kon balik dinane haji ngantuk. Biasanya Pak ngaji kok nangkon kok ngantuk tunggu. Monggo ayo ubrak-ubrak mawon. Nah, niku kok ngantuk ya jenenge mboten haji. Haji itu benar-benar di wukuf Arafah itu yang paling penting. Yang paling penting itu adalah di Arafah. Maka jangan sekali-kali ya entah itu keluarga kita maupun famili kita semuanya kalau pas ibadah haji di sana pas wukuf di Arafah disuruh untuk benar-benar memanfaatkan ilmu, memanfaatkan waktunya untuk menjalankan ibadah, yaitu banyak istighfar, banyak membaca sholawat. Orang iso ya suka isa-isani, walaupun manasik diwarai tapi kok baru kok lama, dumon-dumone piye. Nah, itu tetap kita banyak untuk membaca istighfar, terutama istighfar, yang kedua bacaan sholawat itu ketika wukuf di padang Arafah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi itulah Arafah merupakan tempat pembebasan. Pembebasan apa? Tempat pembebasan dosa-dosa kita supaya bebas dari belenggu-belenggu, godaan-godaan setan semuanya ketika kita di padang Arafah. Jadi supaya kita bebas dari godaan-godaan setan, kita manfaatkan waktunya yang sangat istimewa. Amin. Allahumma amin. Dan padang Arafah adalah tempat kumpulnya ibadah haji. Arafah adalah lambang dari makom ma'rifatun billah. Kenapa Arafah dikatakan makom ma'rifatun billah? Karena disitulah tempat pusatnya orang ibadah langsung terhadap Allah. Maka ma'rifatullah adalah mengingat Allah. Ojo ngantuk Pak, ojo ngomong diri. Jadi sholat zaman di dalam itu malah pas kelaparan. Jadi orang sing mikir loh, piye kamu terus snack dan sebagainya. Banyak yang kayak gitu. Tapi itu adalah saya ingatkan, mari ya. Ketika